Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Defense Armor Part of Power Supply. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Leonard Sugaryatama dari kelas 10 TKJA nomor absen 18. Lalu saya Eka Stefano Sutra, absen 13. Lalu saya Satria Yogyakarta, absen 32. Saya Berjuan Christopher, nomor absen 3. Sebelum itu kita harus tahu apa sih power supply itu. Ya, sebelum masuk ke materinya, kita perlu mengetahui apa itu power supply. Power supply adalah suatu komponen dari komputer atau PC yang bertujuan untuk mengubah arus AC menjadi arus DC dan juga memberi tekanan kepada komponen-komponen yang ada, komponen-komponen lainnya. Berikutnya adalah jadwal pengerjaan proyek Defense Armor Part of Power Supply yang dimulai dengan membuat rencana proyek yang dimulai dari September minggu ketiga hingga September minggu keempat, lalu membuat laporan dan konsultasi laporan pembuatan proyek yang dilakukan dari Oktober minggu pertama hingga Oktober minggu keempat, lalu pembelian bahan-bahan pada Oktober minggu ketiga dan keempat, dilanjut dengan pembuatan proyek pada Oktober minggu keempat dan kelima, dan dilanjut November minggu pertama, dan yang terakhir yaitu pembuatan PowerPoint dan persiapan presentasi pada minggu pertama dan minggu kedua bulan November. Berikutnya yaitu flowchart alur perencanaan dengan dimulai dengan lalu menentukan proyek, lalu membuat desain, dilanjut dengan menentukan alat dan bahan, pengerjaan proyek, membuat laporan, lalu presentasi hasil proyek, dan Oke, jadi di sini biaya alat dan bahan di sini kami mematok dengan harga 292. Untuk keterangan lebih lanjut tentang alat dan bahan ada di laporan yang kami buat. Dan di sini kami jika ditanya berapa harga yang akan dijual, di sini kami mematok dengan harga 499.000. Karena di situ kami tidak hanya menjual karya kami, tetapi kami juga membuat situs yang kami buat. Boleh yes, Mas? Oke, di sini ada karya kami, hasil proyek, dan next. Di sini ada tampilan web yang kami buat, dan saya juga menyertakan kode QR di laporan pada halaman 16. Bisa Bapak Ibu Guru scan. Dan di situ sudah support di berbagai media, bisa di HP, di tablet, dan juga di laptop. Jadi pada halaman pertama kami menampilkan Belanda yang di sini. Di sini terdapat membaca materi dan akan kami keluarkan menuju website yang berisi tentang teks, dan kemudian ada melihat video yang akan mengeluarkan ke YouTube begitu. Ini membaca materi. Sekian. Untuk keunggulan dari proyek ini adalah yang pertama yaitu bernilai ekonomis, terus yang kedua bernilai sebagai sarana pembelajaran yang baik, yang ketiga yaitu mengurangi limbah, yang keempat sebagai mempunyai nilai seni. Untuk kelemahan yaitu ya kayu yang digunakan itu mudah rapuh, terus fibernya kalau kena lembab juga akan hancur. Terus yang kedua yaitu memiliki ukuran yang sangat besar karena space-nya di sini terlalu banyak. berikutnya kami akan menjelaskan proyek ini di dasar. Ya, jadi proyek kami ini tentang power supply, dan mungkin saya di sini akan menjelaskan setiap komponen yang terdapat dalam defense armor di sini. Yang pertama ada casing, ya yang sudah itu Bapak Guru
Tugas atau fungsi dari casing yaitu menyimpan dan melindungi perangkat yang ada di dalamnya seperti mainboard, PC, fan, dan juga lain-lainnya. Lalu ada fan yang berguna untuk mengeluarkan panas dari dalam paus HP. Lalu selanjutnya ada heatsink, yaitu perangkat pendingin yang dapat digunakan untuk satu daya atau power supply, dan juga heatsink memiliki fungsi yaitu memindahkan panas. Lalu selanjutnya ada beberapa soket, yaitu di sini ada soket 20 atau 24 pin yang bertujuan untuk untuk motherboard. Lalu ada soket SATA yang digunakan untuk di hard disk atau perangkat eksternal lainnya, dan juga soket molek yang digunakan di optical drive, fan, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada soket untuk prosesor atau soket yang akan memberikan daya ke prosesor. Lalu komponen terakhir, komponen selanjutnya yaitu mainboard. Mainboard adalah sebagai otak atau sebagai inti dari sebuah perangkat yang akan menyimpan atau yang akan menjalankan perintah-perintah atau tugas-tugas yang dilakukan oleh power supply. Dan yang terakhir yaitu AC power atau port AC power yang memiliki dua jenis, yaitu male dan female, yang bertujuan untuk menyalurkan arus bolak-balik ke dalam perangkat elektronik. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih kepada kelompok 4 atas presentasinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada para peneliti, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan atau kritik maupun saran. Target pasar buat orang-orang yang suka komputer tetapi dia tidak terlalu mengetahui komputer, gitu Pak. Biasanya mahasiswa begitu. Kalau enggak anak kecil yang suka komputer, gitu Pak. Kalau yang mahasiswa, saya seperti ini bisa diterima ya. Iya. Dan anak-anak itu, saya gede kalau Kalau anak-anak mungkin kami akan membuat bahasanya lebih mudah dipahami dan menggunakan banyak ilustrasi. Jadi rencananya mau bikin bagasi tadi. Iya. Sudah direncanakan dari awal. Oh baru tadi ini. Berarti baru pikiran ya. Iya. Dapat ide berarti dari saya. Saya berguna berarti. Iya. Terima kasih Pak. Terus yang berikutnya, semua nanti tidak tahu berkasih dengan konsultasi dan revisi. Oh iya. Nah, penting itu. Jadi kalau ada itu, jadi kalian punya rencana, saya akan sekali nggak kunci atau memperhatikan sendiri. Nah, sekali rencananya atau harapannya dengan revisi ini berbeda. Nah, kalau yang berarti ya kita menjadi sombong lah. Kan kita membuat karya apapun mestinya nanti akan ada revisi. Terlepas dari tapi kita berapa banyak. Ini kalau ya. Yang terakhir pertanyaannya adalah pas 99,99 4 kali. Itu rinciannya bagaimana? Nah ini Itu bisa dibuletin Pak jadi 5 hari. bagaimana kamu apa ya? Ya apa caranya kalau bisa menentukan pas 99 itu? Dari mana? Itu juga untuk marketing Pak, kan bisa ditulis 400 ribuan. Kalau dibuletin kan bisa 500. Kalau 500 kan kayak terlalu mahal. Jadi waktu ditanyain ini harganya berapa, kita jawab seputar 400 ribu. Tapi pertanyaan itu adalah hari kan harganya sekian kan? Nah, sih, Pak. Ya karena Karena kami juga menghitung biaya pengeluaran kami dan juga untuk jasa juga pembuatan website.
kotoran-kotoran yang yang membantu itu. Saya mungkin bertanya, apakah di kelas kalian dilanjutkan apa ini backgroundnya putih? Karena kami mengambil referensi dari Saya juga itu putih gitu sih. Daripada di tempat putih putih semua. Kalau ganti sky blue ya. Apa Pak? Itu kan ada kocok ini. Kalau dikasih aksen Pak. cari kayunya susah Pak. Kan ini biasanya tebel. Dulu Pak. Kayunya Ya kacanya di Maisri. Jadi dibikin kubus gitu Pak. Kan bersihkan terus kan yo. Itu nanti mau ditaruh di kulkas, di lemari atau ditaruh dipajang di dibaca. Nah, dipajang kan berarti terbuka. Yang terbuka ada di situ. Nah, agak nyaman. Tapi kami juga ada tujuan supaya Jadi, ya bisa jadi dong biasanya bentos nih. Di telepon, biasanya sih gitu malah. Sama orang-orang kalau ada pameran ya. Ngerti nggak kita mau bahasa Inggris? Bentos nih di telepon. Ya. Gitu. Kalau saya sukanya itu Anda kasih. Terus saran puji enggak ojo selalu putih. Oh, itu ya. Yang kedua masalah event itu ada Anda mengambil video dari izin dulu. Izinnya siapa? sebenarnya yang Nah, itu resmi loh itu izinnya. Itu anu loh, apa website resmi loh, itu korporat besar loh. Ada baiknya jangan gunakan itu. Anda mengambil sedikit nggak apa-apa, sedikit dalam artian keterangan-keterangannya. Karena itu korporat legalitasnya dan kita punya bendera itu ya itu jangan. Satu itu ganti. Begini, materi yang kamu butuhkan, jupuk atau kamu buat sendiri. Buat sendiri terus minta diuraikan kata-katanya jadi gitu. Oh ya wes, karena saya cek juga Anda buka blog alamat websitenya ya tak cari soalnya. Dia ada di apa ya? UAS di Jian gitu tak tahu itu apa? Nah, tidak. Estetik Beijingbo itu apa estetik Beijingbo? Ya. Nah itu bandingin dengan estetik Beijingbo aku buka. Oh, itu mungkin situs hostingnya Pak. Nah, berarti kan Anda tidak hosting. Ini berarti keterangannya saya baca materi ini keterangannya ini sendiri ya. Ya. Nah, ketika gambar-gambar seperti ini Anda ambilnya dari mana? Tadi sebenarnya Ada nggak di sini daftar rujukan? Atau kalau perlu Anda bawahnya itu Anda tulis anunya, pemiliknya, nggak boleh Anda sebarluaskan tanpa izin. Ya, tapi kalau yang video itu baca ya, terlalu resiko. Kalau yang gambar-gambar ini di materi tulisan tekan di pengambilan gambar. Contoh seperti Anda membaca di koran, ternyata Jawa Pos itu ambilnya dari berita dunia itu ya, Al Jazeera. Maka ada tulis Al Jazeera dok apa harus itu karena itu
kejadian semua ya. Ketika Anda mengupload, kalau nggak ada izin dari pemilik foto, Anda kena komplain loh. Maka tulisan seumpama dapatnya dari Jawa Pos, itu saja Jawa Pos Radar Malang. Nah itu miliknya Jawa Pos, orang pasti gitu. Jawa Pos merasa nggak tersungging karena diambilnya gambar. Gitu ya. Itu yang pikir ya. Kemudian seumpama itu dibongkar Sky Blue ya. Nah atau apapun, coba tanya ke Pak Sandi, Pak Gunung kah yang Disney atau Pak Kurian Daru, Pak Bosen Pak Mentambuti bisa enggak? Seumpama saya minta diberi saran dengan komponen seperti ini, warna apa Pak yang sekiranya? Kan kita dicetak lagi, itu saya nanya orang, oh emang seni. Pak Rafsan kan juga bisa, Pak Rafsan kayak ini deh, tapi kok monoton. Terus frame ini bisa nggak kalau frame-nya nggak hitam? Kalau itu kan berarti kita bercerita modern ya. Ya ojo film sing apa sing ukiran kurang pas gitu ya. Anda menampilkan artistik tapi malah berbeda. Ya kayak kamu seni ya, masa penuh puas. Nah ini kan nanti akan ditampilkan di VKP. Tolong dong ditata ulang. Ya terus di akal masih ada waktu 2 mingguan dikasih pelindung untuk kami nanti Bapak. Kalau menurut saya kami sudah sangat baik dari persiapan, kemudian apa yang kami hasilkan dan tampilkan sudah sangat baik. Dari PPT-nya ada persiapan kelihatan jelas ya, sangat baik PPT-nya. Terus itu dari kalian menjelaskan juga. Kemudian ini kalian sempat juga tadi motong barcode-nya ya kan, jadi nggak harus jalan keliling-keliling, sudah ada barcode-nya. Persiapannya berarti sudah baik. Itu terus itu kalian juga sudah buat web di sini. Tambahannya kalian di sini buat web. Ini yang membuat siapa? Pakai apa? Pakai Visual Studio. Ngambil template atau buat template sendiri? Ngambil template? Enggak Pak, bikin sendiri. Webnya juga bagus ya, tampilannya kemudian rapi ya, memang persiapannya sama hasilnya, persiapan dan hasil itu kan sebanding, jadi udah maksimal menurut saya. Nah cuma ini karena kan ini warnanya putih ya. Kalau warnanya putih itu harus hati-hati karena mudah kotor. Kalian kelihatan dari sini kelihatan kotornya itu banyak sekali. Pas pengerjaan itu mungkin apa ya, tangannya nempel kemana, jadi kelihatan kotor-kotornya itu. Tapi kalau di hasil nanti kalau putih ya bersih ya, nggak ada noda, kelihatan sekali. Itu aja. Mengenai tadi hasil tadi dijelaskan sama Regan. Apa tadi Regan? Izin itu perangkat pendingin Pak, yang Bapak nyalakan. Perangkat untuk Pendingin. Perangkat ya, perangkat pendingin yang digunakan ya menyalakan. Jadi kalau misalkan kondisi jalan terus itu dipegang heatsingnya dingin atau panas? Panas. Nah, kenapa heatsingnya panas? Karena dia menyerap panasnya Pak. Terus caranya diserap di sini, terus dikeluarkan sama fan. Nah, jadi panasnya terserap di heatsing. Nah, kalian juga paham mengenai perangkat kalian ya, hidrolikannya. Terus itu yang ini mengenai soket yang 24 pin itu soket dari mana ke mana? Itu
materi, sesi tanya jawab saya tutup. Kelompok Demikian 1, 2 presentasi silakan dari Bapak keluar. Bupati untuk sesi ujian hari ini. Kecuali berdua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas waktu dan